kita butuh devisa negara 9 triliun loh. Lalu saya mau tanya, untuk pengembangan pabrik dan industriasi aspal milik PT Wika di Pulau Buton butuh modal berapa sih? Ya kurang lebih 1,2 T dan 1,2. Berarti bangsa ini gimana sih? Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Anastasia. Nah, hari ini kita akan kembali mengulas soal potensi suatu daerah langsung bersama dengan pemimpin daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang datang dari jauh-jauh nih dari salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sapa saja. Selamat sore Bapak Basiran. Mbak Anas. Bapak Basiran ini adalah penjabat Bupati dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ya Pak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bapak. Semangat ya tadi. Tetap semangat walaupun masuk ke Kompas cukup padat dan macet. Macet ya tadi Jakarta ya, beda nih mungkin sama Iya. Buton. Nah, perjalanan dari Buton ke Jakarta ini sendiri berapa lama nih Pak? Capek nggak nih? Ya, kalau perjalanan dari Buton kita menggunakan 2 kali naik pesawat. Dari Buton ke Bau-Bau itu sekitar 60 km. Dari Bau-Bau ke Makassar langsung ke Jakarta. Jadi untuk ke Buton tidak susah. Ya, semua fasilitas transportasi udara, darat sudah lancar. Sudah lancar ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal Kabupaten Buton nih Pak, ini kan terkenal dengan aspalnya ya Pak. Benar. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat mengunjungi dan Bapak juga sempat mendampingi Iya, waktu itu benar ya. sekali. Pak Jokowi itu datang untuk mendorong industri aspal di sana. Nah, setelah kunjungan Jokowi saat itu, apa sih Pak kemudian pengaruhnya dan juga bagaimana perkembangannya saat ini? Jadi kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 September 2022 itu sebuah berkah bagi Kabupaten Buton pada khususnya dan Sulawesi Tenggara. Karena selama ini sejak tahun 1926 aspal Buton ini sudah diolah oleh pemerintah Hindia Belanda dan ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda, bahkan sudah mengaspal beberapa ruas jalan di Nusantara dan dipakai juga oleh kolonial waktu itu untuk dibawa ke negeri Belanda. Dengan berbagai perkembangan yang sudah cukup lama sejak pemerintahan kolonial Belanda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada tahun masih Bapak Soeharto sudah pernah berkunjung di sana dan perkembangannya cukup bagus. Tetapi sekitar 30 tahun terakhir ini mengalami kemunduran karena para pengguna aspal khususnya dalam negeri lebih senang menggunakan aspal impor. Ironisnya seperti itu ya? Sangat ironis karena jumlah devisa negara yang harus dikeluarkan untuk mengimpor aspal ini cukup besar, kurang lebih 9 triliun rupiah. Itu tiap tahun, karena kebutuhan aspal dalam negeri sekitar 1,2 sampai 1,5 juta ton per tahun. Jadi dengan keinginan Bapak Presiden Jokowi bagaimana menggunakan produk dalam negeri, ini sesuatu hal yang sangat merupakan berkah dan kebetulan beliau dalam kunjungannya ke Buton waktu itu sebenarnya dalam rangka bagaimana pembagian BLT yang sukses, kunjungan ke pasar, bagaimana inflasi, pengendalian inflasi, tetapi kami manfaatkan kunjungan beliau untuk melihat ini loh Pak, ini ada potensi di tanah Buton, Besar, ya? aspal Buton yang kandungannya kurang lebih 660 juta ton yang bisa digunakan untuk mengaspal, penggunaan aspal sampai dengan 100 atau 300 tahun yang akan datang. Dan setelah kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo, kami melalui Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian mengundang kami melakukan rapat koordinasi dan termasuk Kementerian Investasi, Menko Marves, dan sampai hari ini proses masih terproses, tetapi saya harapkan dengan berbagai macam persoalan jalan, kemarin Pak Jokowi viral kunjungan ke Lampung. Ya. Itu daripada menggunakan produk impor kan sayang uang Dari Buton devisa. aja mending. Lebih baik ambil aspal Buton, tinggal bagaimana Kementerian Perindustrian
Kementerian Investasi dalam hilirisasi industrialisasi aspal ini yang nilainya nanti menjadi substitusi pengganti aspal impor. Ini yang saya harapkan. Makanya kemarin saya berkomunikasi dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Bagaimana Pak Menteri, aspal Buton ini kebetulan ini lagi KTT ASEAN. Iya. Tolong dong diangkat ini persoalan aspal karena kebutuhan dalam negeri kalau sudah terpenuhi. Karena selama ini kita masih menggunakan namanya aspal minyak yang berasal dari hasil minyak bumi. Ini harganya semakin hari semakin tinggi. Loh, ada kandungan yang Tuhan berikan, mutiara hitam yang kandungannya ada di Pulau Buton, ya mari kita manfaatkan. Seperti itu Mbak Anas. Tapi sebenarnya kendalanya seperti apa sih Pak? Kenapa kita selama ini tuh lebih milih untuk menggunakan aspal minyak padahal di Buton ada aspal alami nih? Jadi pada intinya sebenarnya hanya persoalan kebijakan. Kebijakan yang berpihak terhadap pengelolaan hilirisasi atau industri aspal. Kalau negara ikut campur, di sana sudah ada BUMN loh, Mbak Ana. Ada BUMN namanya Wika Bitumen. Tetapi kembang kempis dia. Entah apa yang terjadi sehingga Pak Jokowi perintahkan ya BUMN, ya swasta, yang pemodal asing monggo datang ke Buton mengembangkan hilirisasi aspal. Ini yang kita harapkan. Jadi yang utama itu adalah teknologi. Karena raw material yang ada di kandungan Pulau Buton itu aspalnya tentu perlu dilakukan masukkan di dalam pabrik, dipisahkan dengan material tanah. Lebih lanjut. Ya, lalu bagaimana kandungan airnya, berapa sih kebutuhan Kementerian PUPR untuk jalan nasional, berapa sih kebutuhan para gubernur, 38 gubernur hari ini, berapa sih untuk jalan yang namanya jalan provinsi, berapa sih kebutuhan aspal para bupati wali kota untuk aspal jalan kabupaten kotanya. Berapa sih kebutuhan para kepala desa, Mbak Anas? Kepala desa juga kan ada APBD desanya. Butuh aspal untuk lorong dan jalan, jalan lingkungan, kan pasti butuh aspal. Itu jumlahnya sangat besar. Lalu kita masih enak menggunakan aspal impor dari aspal minyak. Ada aspal yang dilahirkan dari produk Pertamina di Cilacap. Tetapi jumlahnya sedikit, hanya berapa, kurang lebih 15% dari kebutuhan dalam negeri. Ada loh aspal Buton, ada loh Tuhan sudah memberikan rahmat kepada Indonesia yang ada di Pulau Buton, keluar aspal itu di bumi Buton yang sampai hari ini belum maksimal. Kalau bisa dibangun industri aspal seperti industri nikel yang ada di Konawe, di Morosi, yang ada di Morowali, yakin saya bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia, tetapi negara ASEAN dan Indonesia akan menjadi raja aspal alam yang terbesar. Terbesar ya Pak? Terbesar. Dan itu tidak membutuhkan biaya seperti membangun hilirisasi nikel. Baterai untuk kebutuhan baterai, mobil listrik, ini aspal. Setiap saat jalan di Lampung, jalan di Jawa Timur, jalan di Sulawesi, jalan di Sumatera, butuh perbaikan jalan. Supaya pemerintahan ini, kalau terjadi persoalan nanti sekarang, loh ini jalannya ke lubang semua, ada silakan beli aspalnya. Makanya saya punya keinginan, saya menghimbau kepada teman-teman gubernur, bupati. Saya sudah datang ke Pak Ganjar di Jawa Tengah bertemu Pak, dan Pak Ganjar sudah menindaklanjutinya dengan sebuah instruksi kepada bupati wali kota di Jawa Tengah untuk menggunakan aspal Buton. Hari ini kami mengembangkan komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah agar penggunaan pengaspalan jalan, saya sebagai seorang penjabat bupati memfasilitasi yang punya industri aspal di Buton. Ketemu nanti dengan para kontraktor yang akan menggunakan aspal bersama asosiasi pengembang aspal namanya Aspabi. Oleh sebab itu mudah-mudahan sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta sementara melakukan diklat teknis penggunaan aspal Buton. Sehingga tidak ada lagi, lah kita pakai aspal Buton, nggak bisa Pak.
teknologinya gini bla 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 dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Nah, kembali lagi kepada aspal impor. Supaya itu kami bekerja sama Aspabi, Kementerian PUPR, bagaimana para kontraktor pengguna aspal ini bisa paham, ini loh kalau pakai aspal buton perlakuannya seperti ini. Karena aspal buton bisa dalam butiran, butiran juga bisa butiran panas, campuran dingin, bisa dalam bentuk ekstraksi. Ya, sekarang sudah insya Allah saya mengundang semua investor yang punya investasi, ayo ke Buton. Silakan kembangkan industri aspal agar Indonesia menjadi raja aspal di dunia. Seperti itu Mbak Anas. Berarti memang mengundang banyak investor untuk ke Buton melihat bagaimana potensi dari aspal sendiri. Tapi memang untuk saat ini memang belum ada yang tertarik Pak dengan industri aspal di Buton. Sebenarnya banyak yang tertarik, tetapi hanya datang lihat apa sih yang kita mau buat. Tapi bahkan kami pemerintah daerah Mbak Anas sudah menyiapkan areal yang kami sudah bebaskan dari areal masyarakat. Kurang lebih sekitar, tadinya itu areal itu untuk diperuntukkan untuk pengembangan perikanan. Tetapi kami berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk Buton menjadi pusat pengembangan industri perikanan. Sampai hari ini tidak ada satupun yang membangun industri perikanan skala besar. Ada 70 hektar hamparan, kurang lebih. Oleh sebab itu, bagi para investor, silakan. Kami semua proses perizinan yang membutuhkan izin dari Pemda Kabupaten, silakan. Kami bersiap membantu memfasilitasi tanpa pungut biaya selama belum berproduksi. Kalau sudah berproduksi, nah baru tentu ingat kami punya APBD, kami punya rakyat, bantu dong. Tetapi selama belum berproduksi silakan monggo. Kami siapkan lahan, apakah proses sewa menyewa atau apa namanya. Yang penting silakan datang di Buton. Yang terbuka jelas nih untuk investor. Pemda Kabupaten Buton dan masyarakat Buton welcome terhadap para investor karena kenikmatan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap Buton ini, dan bukan hanya aspal Mbak Anas, di Buton juga ada minyak. Kemarin anak perusahaan dari Pertamina sudah melakukan survei di daratan Buton dan di lepas pantai Pulau Buton itu. Mereka sudah melakukan survei dan menurut informasi yang mereka sudah lakukan, pengalaman yang sudah mereka lakukan, insya Allah potensi itu ada. Karena secara keilmuan, secara hitung-hitungan, aspal ini kan bagaikan tainya minyak bumi. Dan kandungan dari aspal itu adalah minyak. Minyaknya ya? Gimana ada tainya kok, pasti ada minyaknya dong di dalam. Nah itu saja. Jadi sebenarnya Buton menyimpan banyak potensi. Mudah-mudahan para investor, para pemegang kebijakan di pemerintah pusat yang mengatur tentang bagaimana hilirisasi industri ini bisa melihat Buton ini sebagai bagian daripada Indonesia yang akan menjadi pusat pengembangan aspal alam di dunia. Karena yang punya aspal alam ini cuma ada di Trinidad, di Amerika dan Iran. Tapi mereka kandungan aspalnya tidak sama seperti Buton. Bahkan beberapa peneliti aspal Buton ini menyatakan, aspal Buton gini loh Pak PJ Bupati. 80% ada di Buton. Ada di Buton. Ya. Jadi nggak cuma. Dan kualitasnya lebih baik daripada aspal hasil minyak. Aspal minyak. Karena kenapa? Tinggal dibutuhkan yang namanya industri dan teknologi. Saya pernah bincang sama Direktur Utama Wika Bitumen. Saya panggil, Mas, ini kita butuh devisa negara 9 triliun loh. Lalu saya mau tanya, untuk pengembangan pabrik dan industriasi aspal milik PT Wika di Pulau Buton butuh modal berapa sih? Ya kurang lebih 1,2 T dan 1,2. Berarti bangsa ini gimana sih? Impor tiap tahun gitu ya. 9 T, tapi kalau untuk mengembangkan BUMN ini cuman butuh 1,2 sampai 1,5. Padahal lebih murah kalau mengembangkan Buton ya Pak. Sekarang ya tentu dibutuhkan keseriusan. Bagi saya hanya sebagai seorang penjabat bupati menginginkan keseriusan dari semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pelaku usaha yang punya modal usaha.
Bagaimana sih memikirkan bangsa ini? Bagaimana sih supaya kita tidak tergantung kepada impor? Bagaimana sih jalan-jalan yang ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, semuanya mulus? Infrastruktur oke, tetapi sumber daya aspal ini harus kita kembangkan supaya kita tidak tergantung kepada impor. Begitu Mbak Anas. Jadi banyak sekali potensi yang ada di Buton, nggak cuma aspal, tadi ada minyak juga nih Pak. Ada minyak. Nah, kalau misalnya kita bicara soal satu daerah, pastinya nggak terlepas juga dari pariwisata dan Iya. kelautan ya Pak. Nah, kalau misalnya potensi wisata di Buton itu seperti apa? Kalau misalnya rekomendasi nih untuk saya, kalau tiba-tiba saya ke tentu. Buton, apa nih apa yang harus saya datengin pertama kali kalau ke Buton? Kalau ke Buton tentu punya potensi pariwisata yang cukup bagus karena kami punya alam. Kami punya namanya hutan alam Lambu Sango. Hutan alam Lambu Sango itu punya karakteristik tersendiri, memiliki biota, flora dan fauna yang tidak ada di benua atau di negara lain. Langka. Dan sudah dari Inggris, mahasiswa Inggris sudah sebelum adanya Covid mereka pada datang di sana meneliti luar biasa dan itu terjaga dan itu sangat menarik. Yang kedua, kami punya potensi yang namanya potensi wisata budaya karena di Buton terkenal dengan benteng Buton 1000 benteng. Kesultanannya. Kesultanan Buton itu merupakan sebuah kesultanan yang di zaman pemerintahan kerajaan dan kesultanan Buton itu terkenal dengan banyaknya benteng pertahanan. Karena Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat. Jadi di pusat benteng terpusat di Kota Bau-Bau, tapi di beberapa wilayah atau biasa disebut kadie itu ada benteng-benteng di Buton Selatan itu ada tempat-tempat. Wisata Tapi sejarah juga jadi. sejarah. Kedua yang sangat menarik tentu di Buton ada namanya Mandarin fish atau ikan. Apa tuh? Ikan. Kalau bagi penyelam yang suka menyelam melihat keindahan laut. Wakatobi bukan berarti tidak bagus, tapi kalau mencari ikan Mandarin fish namanya, menyelam di Teluk Pasarwajo yang sangat indah, itu sangat bagus. Belum lagi pantai di Pulau Buton ada namanya Pantai Koguna, di mana di situ ada pohon-pohon pinus, lalu ada namanya penyu alam yang di sana sudah ada penangkaran penyu dipelihara oleh masyarakat. Bagi yang datang bisa bermain-main dengan penyu di atas pasir putih yang indah. Ini sangat luar biasa. Belum lagi keindahan daripada biota lautnya tadi. Dan di Buton ini boleh saya katakan Pak Anas, banyak budaya yang secara turun-temurun ada pesta-pesta adat yang turun-temurun dilaksanakan dan terjaga oleh masyarakat. Karena di Buton pun punya kurang lebih 24 jenis bahasa dari semua bahasa di kecamatan, desa ini, tapi ada namanya bahasa persatuan masyarakat Kesultanan Buton yaitu bahasa Wolio, bahasa pemersatu. Jadi budaya-budaya inilah yang tetap dijaga, dikembangkan dan saya yakin dan percaya dengan keramah tamahan masyarakat Buton untuk membuka itu lagi. Kami sudah siapkan fasilitas seperti jalan karena untuk menuju ke tempat wisata ini termasuk air terjun Mbak Anes. Buton juga terkenal loh dengan air terjunnya. Jadi air terjunnya cukup bagus, keindahannya masih terjaga, tidak ada kerusakan di hutan karena kami tetap menjaga bagaimana air terjun ini bahkan sudah dimanfaatkan separuh oleh PLN untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Tapi mudah-mudahan semua potensi yang ada di Buton saya yakin dan percaya jika termasuk media Kompas selalu menayangkan. Saya yakin dan percaya terima kasih dari Kompas sudah memberikan atensi perhatian dengan mengundang saya ke sini itu luar biasa. Sehingga Buton itu apaan sih? Yang dikenal oleh anak SD pelajarannya aspal. Tapi aspalnya nggak pernah dikembangkan. Di Buton itu apa? Kesultanan, kerajaan. Ada apa di sana? Ada benteng terluas di dunia, walaupun letaknya di Kota Bau-Bau, karena pusat kerajaan Buton dulu, Kesultanan Buton itu yang sekarang di Kota Bau-Bau.
tetapi di sekitar Pulau Buton itu banyak termasuk situs-situs sejarah yang sangat terjaga. Dan patut kita ketahui di Buton raja dan sultan itu Masih ada. dipilih loh, artinya dipilih. Trias politika yang ada, yang diciptakan oleh Montefiore tahun 1700-an, sebelum tahun 1000 masih 1600 di Buton. Jadi seorang raja, seorang sultan diangkat itu berdasarkan dipilih, bukan turunan seperti kerajaan dan kesultanan di yang lain. Ya. Kenapa seperti itu? Berarti masyarakat Buton sejak dulu sudah demokratis. Ya. Jadi menentukan, misalnya Mbak, saya dari masih kecilnya, ya masih kecilnya sudah dipantau. Oh ini anak ini, istilahnya sekarang rekam jejak loh. Oh iya. Jadi untuk mengangkat seorang pemimpin itu sudah ditahu masa kecilnya dia hidup dengan siapa, lingkungannya siapa, dan dipilih secara langsung, tidak melalui turunan. Saya misalnya sultan, ya anak saya juga harus sultan. Jadi pilihnya berdasarkan rekam jejaknya. Rekam jejak. Gitu ya. Oke. Jadi Dan itu salah satu budaya Mm-mm. yang turun-temurun sampai hari ini terjaga, dan falsafah masyarakat Buton juga yang terjaga terus-menerus dengan istilah martabat 7, ya kan? Itu juga sebuah konstitusi negara kesultanan yang masih terjaga. Jadi lengkap banget nih ya Lengkap. di Buton ada gunungnya ada, di pantainya ada, Iya. di hutannya ada. Hutannya ada, Bentengnya lautnya ada, juga lautnya ada. ada. Jadi mulai dari laut, darat, pantai ya, lalu ke hutan, faunanya cukup banyak. Jadi bahkan ada jenis-jenis flora yang tidak ada di negara lain, ada di Buton. Dan itu tentu tidak akan mungkin mahasiswa dari Inggris, dari Kanada, dari negara lain pun mau datang di situ kalau tidak ada hal yang menarik. Oleh sebab itu Banyak hal menarik di situ. banyak yang menarik. Nah, kalau Kabupaten Buton ini berarti juga memiliki selain dari pariwisata dan juga kelautannya, ada juga nih sektor pertanian dan perkebunan nih. Kalau dari Buton sendiri, apa sih yang diunggulkan dari perkebunan dan juga pertanian itu seperti apa? Kalau dari sektor pertanian, Buton ini kan walaupun separuh wilayahnya itu ada batuan, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu seperti Lasalimu, Kapuntori itu nilai pertanian tanaman pangan. Di dalamnya ada sawah, banyak sawah, irigasinya juga cukup luas, dan selain itu kita pengembangan jagung karena kami punya ikan yang dihasilkan tentu bisa untuk campur dengan jagung untuk menjadi pakan ternak. Dan pengembangan jagung juga hari ini cukup dengan bantuan dari Kementerian Pertanian. Insya Allah kami juga ada areal penanaman jagung. Selain tadi padi sawah, juga salah satu makanan andalan masyarakat di sekitar Sulawesi Tenggara ini kan ubi atau singkong. Juga di sana dikembangkan. Dan yang paling menonjol juga adalah jambu mete. Kalau Mbak Anas, kalau Lebaran atau Natal lah, orang kan suka mete. Mete yang paling bagus itu dari Buton. Oleh sebab itu di mal-mal di Jakarta di mana ada mete itu hampir dari Buton. Karena kultur tanahnya yang ada di sana itu cukup cocok dan dikembangkan dari zaman dahulu kala. Nah, kalau misalnya soal transportasi nih Pak, dan juga infrastruktur seperti jalan, apalagi Buton ini kan penghasil aspal. Di sana perkembangan infrastruktur jalannya sendiri seperti apa? Apakah semuanya sudah aspal atau seperti apa nih Pak? Di Kabupaten Buton ada jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional sudah cukup. Tetapi ada jalan-jalan tertentu yang masih butuh perbaikan. Oleh sebab itu pengembangan jalan khususnya di lokasi-lokasi wisata, di lokasi-lokasi produksi itu terus kami upayakan. Terkait dengan penggunaan aspal juga ini, tentu kan kami Pemda kan tidak mungkin langsung ambil aspal sini karena kami punya aspal, kagak. Karena di sana ada perusahaan yang jual aspal. Tetapi tetap kami berkomitmen bagaimana infrastruktur jalan ini menjadi perhatian. Tapi hubungan dari ibu kota ke kecamatan itu sudah bagus jalannya. Sudah bagus, tinggal memang pelebaran.
Pelebaran jalan karena kebanyakan jalan-jalan yang ada di Buton ini kan masih zaman Belanda pembangunannya. Sejak Indonesia merdeka, jalan-jalan itu agak perlu dilebarkan. Seperti jalan di Jawa ini kan sudah lebar, tetapi dengan jalan yang berkelok-kelok ataupun jalan yang akan tanjakan sampai hari ini sudah lumayan bagus. Artinya dibandingkan dengan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, jalan-jalan di Buton sudah cukup mulus. Bahkan ada anak-anak muda di sana. Anda kalau datang di Buton jalannya mulus. Dan dari Bau-Bau ke ibu kota Kabupaten Buton lumayan bagus jalannya. Dan ke tempat-tempat wisata sudah bagus. Sudah mulus lah ya. ya. Oke. Nah, perkembangan dari Kabupaten Buton ini kan tentunya terlepas dari kinerja Bapak sebagai penjabat bupati. Walaupun memang masa kerjanya masih setahun ya Pak, belum setahun ya? Jadi begini, saya baru menjabat sebagai penjabat bupati ini tanggal 24 Agustus 2022. Tahun lalu. Karena amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 akan adanya namanya pilkada secara serentak. Sehingga ada masa jabatannya bupati sudah berakhir, sampai dengan terpilihnya bupati maka diisi oleh penjabat. Saya sebagai penjabat bupati yang berasal dari Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, ditunjuk oleh Pak Mendagri untuk melaksanakan tugas ini, tentu waktunya di SK Mendagri itu 1 tahun. Bisa diperpanjang lagi 1 tahun berikutnya tergantung penilaian kinerja. Tetapi bagi saya, jangankan setahun, 1 hari pun bertugas akan memberikan yang terbaik buat negeri ini. Apapun yang kita akan laksanakan tentu akan bernilai ibadah. Kalau sesuatu pekerjaan kita mengarah ke bernilai ibadah, insya Allah. Maka contohlah seperti aspal, bagaimana kita kembangkan. Dan alhamdulillah dari apa yang saya lakukan, mulai dari angka kemiskinan, pelan-pelan kita turunkan, tingkat pengangguran mulai kita turunkan, lalu angka stunting yang begitu tinggi kita sudah mulai turunkan, lalu inflasi bisa kita tekan, bahkan di Buton tidak terasa yang namanya inflasi, hanya terpengaruh misalnya pada masa ombak yang besar, cuaca yang karena salah satu yang membuat inflasi di Buton itu harga ikan. Nah, kalau cuaca kurang bagus, ikannya kan pasti mahal. Disitulah termasuk harga beras karena kami lahan sawah pertanian kami masih kurang, sehingga beras itu masih didatangkan dari Konawe, masih didatangkan dari Sulawesi Selatan. Tetapi inflasi di Kabupaten Buton paling 1,7, paling juga tinggi 2. Bahkan bulan Maret yang lalu kita mengalami deflasi. Karena ikan banyak loh Mbak Anas. Wah, kalau ikan sudah banyak. Karena kelautan Buton ini. Cukup luar biasa. Kalau musim ikannya itu luar biasa. Kami juga punya potensi tuna. Ikan tuna kan mahal di dunia. Oleh sebab itu saya juga mengajak kepada pemilik modal. Selain aspal tadi, kami punya potensi kelautan. Ikan tuna di Buton ini kan di Teluk dan di sekitar pulau di Laut Banda, itu tuna terbaik. Dan nelayan-nelayan kami nangkap tuna itu nggak pakai kapal loh Mbak Anas. Pakai perahu itu mengejar tuna. Makanya kebanyakan juara-juara lomba dayung itu dari Buton. Karena biasa mereka mengejar tuna. Pakai perahu biasa aja, nggak pakai mesin. Di situ juga perlu pengembangan tuna dan jenis-jenis ikan lainnya. Karena kalau ikan ini bisa, makanya itu di zaman pemerintahan Pak Safei dulu, Bupati Buton, beliau sudah membebaskan lahan untuk pengembangan perikanan ke lautan, industri perikanan. Tapi rupanya belum bisa. Makanya saya sampaikan, kawasan ini kalau misalnya kita jadikan kawasan pengembangan industri aspal, silakan para investor datang. Yang penting punya kesungguhan dan keinginan bagaimana mengembangkan industri aspal. Di sana industri aspal yang merubah aspal
alam itu menjadi ekstraksi aspal yang sama persis dengan aspal impor baru satu. Itu pun produksinya dalam 1 tahun hanya bisa mencapai 100.000 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan 1,2 atau 2 juta ton itu masih sangat minim. Itu saja, Pak. Lantas apa nih Pak harapan untuk Buton ke depannya dan apa yang dirasa masih perlu diperhatikan lagi nih untuk kemajuan Buton sendiri? Kalau saya, Buton ke depan saya harapkan menjadi pusat industri aspal terbesar di dunia, dan harapan itu tentu tidak merupakan hanya angan-angan. Kami punya potensi. Yang kedua, kami punya pelabuhan, kami punya fasilitas fasilitas untuk pengangkutan aspal ini kemana saja. Aspal Buton bisa maju dan berdaya saing bila mana ada campur teknologi dan industri yang baik. Tentu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat dan bagaimana membuka peluang baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dan bagi kami, Pemda Kabupaten Buton telah berkomitmen. Kami tetap memberikan yang terbaik, melayani, memfasilitasi agar para investor itu dimudahkan dalam berusaha. Bila mana ada investor yang mau mengembangkan industri perikanan, silakan. Yang mau mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian, silakan. Karena kami juga punya potensi kelapa, yang sekarang juga saya sudah membangun komunikasi dengan orang yang ingin mengembangkan namanya tempurung kelapa yang dibuat dalam bentuk industri. Ini juga cukup bagus, menjanjikan, dan Buton juga punya perkebunan kelapa yang cukup luas. Dan tentu harapan saya sebagai penjabat bupati, walaupun hanya sesaat, bukan seperti pejabat definitif, tetapi saya harus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara agar bisa dimanfaatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buton untuk sebaik-baikan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, itu dia tadi perbincangan kami dengan Bapak Basiran selaku penjabat Kabupaten Buton. Memang banyak sekali ya Pak potensi dari Buton ini, baik dari aspal, pariwisata, dan juga ada juga perkebunan dan pertaniannya. Nah kalau begitu sekian episode Nusaraya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas.com dan nyalakan lonceng notifikasinya nih untuk mengetahui konten-konten lainnya. Baik, terima kasih Pak Basiran atas waktunya hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup nih Pak, kan Bapak punya nih salam Buton ya Pak? Ya. Ada apa tuh Pak? Boleh? Ya, salamnya Buton itu Buton selalu di hati. Buton selalu di hati. Mengapalkan tangan supaya orang-orang Buton itu bersatu. Okay. Baik orang Buton yang ada di Pulau Buton maupun yang ada di perantauan. Buton selalu di hati. Buton selalu di hati. Buton selalu di hati. Okay. Artinya kita menyatukan hati. Kalau sudah main hati itu, cinta pun pasti akan terkabul. Nah, Nusaraya juga punya salam nih Pak. Namanya Salam Nusaraya. Nanti kalau saya ngomong Salam Nusaraya, Bapak ngomongnya Semangat Bhinneka Indonesia Raya. Salam Nusaraya. Semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa. Dadah.